Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulisa akan menjelaskan mengenai talak, fasak, dan khulu. Jadi, talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut hukum syara ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri. Dasar hukum talak terbagi menjadi 5. 1. Wajib. Jika terjadi perselisihan syikak antara suami istri secara terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui 2 orang hakam. Dan yang kedua, haram. Dikatakan haram menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Yang ketiga, makruh. Menjatuhkan talak tanpa adanya alasan yang jelas. Namun, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh adalah hukum asal talak. Dan yang keempat, mubah. Jika ada alasan tertentu, seperti buruknya perilaku istri, buruknya perilaku terhadap suami, dan lainnya. Dan yang kelima, sunnah. Bila istrinya tidak patuh pada hukum Allah, seperti meninggalkan sholat, sementara suami tidak mampu memaksanya. Dan jadi macam-macam talak ada 2. 1. Talak raj'i, yaitu talak di mana suami dapat kembali kepada istrinya ketika masih dalam masa iddah tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Dalam hal ini, wanita termaksud tidak boleh menolak untuk rujuk dengan syarat sudah terjadi hubungan suami istri. Yang kedua, talak badain, yaitu talak di mana suami tidak dapat kembali kepada istri tanpa melakukan pernikahan baru. Talak bada'i menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu meninggalkan, sekalipun istri dalam masa iddah. Talak jenis ini ada 2. 1. Talak badain sughra atau kecil, yaitu talak 1 atau 2 yang disertai uang pengganti atau iwad dari pihak istri yang disebut khulu. Dan yang kedua, talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri. Dan yang ketiga, talak yang dijatuhkan hakim. Keempat, serta atau karena ilat bersumpah tidak akan mengumpuli istri dan telah lewat masa 4 bulan. Dan yang kedua, talak bidain kubra atau besar, yaitu talak 3 jatuh, baik disampaikan sekaligus ataupun satu persatu. Dampak dari talak. Beberapa akibat talak dalam talak raj'i: apabila masa iddah telah habis, maka tidak boleh rujuk, dan berarti perempuan itu telah tertalak badain. Dalam talak badain, suami harus melakukan akad nikah baru jika ingin kembali. Yang kedua, khulu. Khulu menurut fuqahah, khulu secara umum yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwad yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu. Khulu ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menembus dirinya dari ikatan suaminya. Dasar hukum khulu. Dasar hukum khulu wajib apabila suami tidak mampu
memberikan nafkah lahir batin. 2. Haram, apabila terkandung maksud untuk menyengsarakan istri dan anaknya. Dan 3. Mubah, bila ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. Dan yang keempat, makruh, bila tidak ada keperluan untuk itu. Dan yang kelima, sunnah, apabila dengan khuluk dimaksud untuk mencapai kemaslahatan bagi keduanya. Macam-macam khuluk. Pertama, mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan iwat atau harta. Yang kedua, talak yang terjadi dengan lafal khuluk meskipun tidak berdasarkan iwat apa-apa. Akibat atau dampak khuluk. Dalam hal akibat khuluk terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima khuluk dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa khuluk itu tidak dapat diikuti dengan talak kecuali jika pembicaranya bersambung. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa khuluk dapat diikuti dengan talak tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak. Dan yang terakhir mengenai fasak. Menurut bahasa, fasak ada yang berarti batal atau rusak. Sedangkan menurut istilah, fasak adalah suatu bentuk perceraian yang diputuskan oleh hakim karena dianggap pernikahan itu memberatkan salah satu pihak, baik istri atau laki-laki, atau bahkan kedua belah pihak. Adapun dasar hukum fasak nikah, yaitu hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemadaratan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberikan kemadaratan. Quran Surah Al-Baqarah 231. Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadaratan dan melarang saling menimbulkan kemadaratan. Macam-macam atau bentuk fasak. 1. Fasak terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram. Yang kedua, fasak terjadi karena istri dimerdekakan dari status budak, sedangkan suaminya tetap berstatus budak. Dan yang ketiga, fasak terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah mut'ah. Dan yang keempat, fasak terjadi karena mengawini wanita dalam masa iddah. Akibat fasak atau dampaknya, fasak yang semula dapat membatalkan akad, maka di sini timbul beberapa ketentuan hukum. Misalnya tidak ada kewajiban mahar kawin untuk selama-lamanya. Bila fasak itu terjadi dengan mahram, tidak mesti menunggu keputusan hakim. Namun, ada kasus-kasus lain biasanya lebih banyak harus diputuskan oleh hukum. Di sini juga perceraian tidak dihubungkan dengan masa iddah. Akan tetapi, pada fasak karena sebab yang datang setelah akad, maka jika itu dari istri sebelum ditentukan mahar, maka mahar itu gugur seluruhnya. Akan tetapi, jika fasak itu dari suami, maka ia wajib membayar setengah dari mahar itu. Baik, sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.